Anda di mana saja berada, kita ketemu lagi di podcast Otonomi Daerah. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan sahabat Orda yang menjalankan ibadah puasa. Kita bertemu kembali. Dalam kali ini kita mengangkat tema urgensi penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota kepada pemerintah pusat. Nah, bersama kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Agustino Siburian. Beliau adalah sekarang menjabat analis kebijakan ahli media pada Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah. Dan mohon izin kami memandu acara ini. Nama saya Beni Kamil. Saya saat ini juga menjabat sebagai analis kebijakan ahli media pada direktorat yang sama dengan Pak Agustino. Kita sapa dulu Pak Agustino. Pak Agustino, selamat siang Pak Agustino. Selamat siang Pak Beni. Ya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Ya. Sehat Pak Agus? Sehat Pak. Ya, semangat ya Pak Agus ya, walaupun bulan suci Ramadan ya Pak Agus. Jadi Pak Agus, kita ke depan akan berbincang-bincang seputar mengenai LPPD Pak Agus. Jadi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari daerah terhadap LPPD ini. Yang pertama mungkin kita mulai dulu Pak Agus, apa sih urgennya LPPD ini bagi pemerintah pusat dan juga bagi pemerintah daerah, khususnya bagi gubernur maupun bagi bupati dan wali kota. Dan apa pula perbedaan antara LPPD dengan LKPJ, karena banyak betul nih laporan dari daerah Pak Agus. Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan secara singkat kepada sahabat Orda. Silakan Pak Agus. Baik, sahabat Orda yang kami cintai. Pertama, kalau kita lihat di dalam pasal 69 Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, di situ dijelaskan selain pasal 67 kewenangan daerah adalah menyusun LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, yang kedua adalah, kapan disampaikan? Penyusunan dilaksanakan selama 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Maret tahun berjalan. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Urgensinya, di dalam pasal 67 ada kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah, ada 7 poin. Salah satunya adalah setia kepada Pancasila. Kemudian menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Wujud dari pasal 67 ini, kemudian ada di 69. Urgensinya bila mana pemerintah daerah menyusun LPPD adalah sebagai gambaran kinerja dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang sudah dibagi habis kewenangannya sesuai dengan tingkat pemerintahannya dalam rangka desentralisasi. Artinya Bapak Ibu sekalian, kepala daerah harus diukur kinerjanya, statusnya. Apakah status kinerjanya dia sangat tinggi, kemudian sedang, rendah, ataupun sangat rendah. Tentu ini yang disampaikan kepada kepala daerah, kepada presiden. Yang kedua, sebagai mitra kerja daripada kepala daerah ada DPRD. Dia akan menyampaikan LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Kalau dulu kita mengenal LPJ, ya itu bedanya. Kalau sekarang ada LKPJ, keterangan merupakan raport atau report. Kalau LPJ ada impeachment. Nah, itu yang membuat perbedaannya. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu tidak hanya kepala daerah, tentu dibantu
yang kita sebut sebagai support atau yang kita sebut sebagai mitra kerja, sebagai check and balances. Tentu dia disampaikan kepada DPRD karena DPRD mempunyai fungsi, yaitu fungsi controlling terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, sebagai wakil masyarakat, sebagai wakil rakyat, dia akan memberikan yang namanya penjelasan ke masyarakat setiap urusan yang menjadi pengawasan DPRD. Oh, itu bedanya. Iya. Ya. Yang kemudian adalah satu lagi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud publikasi kepada masyarakat atas terselenggaranya pemerintahan daerah, tentu juga disampaikan kepada masyarakat melalui media atau juga melalui wakil rakyat yang ada di DPRD. Tentu itulah Bapak Ibu yang kita sebut apakah urgensinya LPPD tersebut dan juga apa perbedaan LPPD, LKPJ dan RLPPD. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Baik Pak Agus, jadi luar biasa penjelasan dari Pak Agus. Jadi sahabat Oda sudah bisa membedakan mana yang LKPJ, mana LPPD, mana RLPPD. Ketiga-tiganya merupakan bentuk akuntabilitas ya, Pak Agus ya. Kalau LKPJ tadi disampaikan kepada DPR, kemudian kalau LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat, pertanggungjawaban karena urusan yang sudah diserahkan kepada gubernur maupun bupati wali kota. Dan sementara LPPD kepada masyarakat. Baik Pak Agus, itu sudah dapat kita ya sahabat Oda perbedaan antara LKPD, LPPD dan kemudian RLPPD apa urgensinya. Kemudian kita masuk lagi nih Pak Agus. Kalau seperti itu sangat urgen, berarti laporan yang disampaikan itu ya tentu harusnya dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul ya Pak Agus ya, sehingga bisa memotret kondisi kinerja real daripada kepala daerah. Nah, selama ini Pak Agus sudah lama berkecimpung di evaluasi ini. Kira-kira permasalahan apa Pak? Kira-kira tidak usah terlalu banyak Pak Agus, bisa jadi 3 atau 5 yang mendasar kira-kira setiap tahun itu ditemui sehingga persoalan itu ke depan tidak terulang lagi dan hasil evaluasinya betul-betul bisa memotret kondisi real dan bisa kemudian bermanfaat bagi daerah, apalagi bagi gubernur dan bupati wali kota. Silakan Pak Agus. Sejak diterbitkannya Permendagri 18 tahun 2020, pertama sekali kita menggunakan penyusunan LPPD atau laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem aplikasi yang kita kenal CLPPD. Sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apa keuntungan dan manfaatnya Bapak Ibu sekalian, sahabat Oda? Manfaatnya adalah kalau sebelumnya kita menggunakan manual, nah sekarang kita menggunakan aplikasi. Tentu yang kita simpan, data yang kita inputting, kemudian bisa kita buka tanpa mengganggu data-data yang terlebih dahulu kita input. Nah, sementara manual, kita repotnya Bapak Ibu sekalian sahabat Oda, ketika ada data yang salah, kemudian harus kita ganti sama dengan mengulang. Waktunya panjang ya, berulang-ulang. Dan jumlah IKK-nya kita lihat. Ketika kita mengenal dengan sistem manual, ada sistem manual itu terdiri dari 3 kelompok: tataran kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Tentu di sini kalau kita lihat jumlah indikator kinerja yang ada dengan sistem manual itu lebih dari 700. Wah, nah, itu dia Pak perbedaannya. Yang kedua, dengan sistem yang kita bangun di dalam sistem CLPPD, kita ada kategori. Kalau untuk provinsi terdiri dari 114 IKK outcome. IKK itu apa Pak? Ya, indikator kinerja kunci. Indikator kunci. Nah, kemudian untuk indikator kinerja kunci outcome kabupaten kota terdiri dari 126 IKK. Jadi yang diukur outcome ya Pak? Outcome. Masing-masing urusan. Ya, artinya dari sisi pelaksanaan tentu ini dari waktu adalah lebih cepat, tepat, dan lebih akurat. Nah,
Kemudian di dalam sistem ini yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2021 dan sekarang masuk di penyusunan LPPD tahun 2022, dia adalah dibangun suatu yang kita sebut apa Pak? Yang kita sebut integrasi. Artinya apa? Ketika 2021 berarti ada yang beberapa hal yang harus kita lihat, kita temui perbaikan-perbaikan, kemudian dimasuk di 2022. Artinya versi yang dibangun di 2021 berbeda dengan 2022. Artinya ada pengembangan di dalam sistem. Nah, itulah yang kita sebut ada kemajuan di dalam peningkatan penyusunan LPPD dari tahun 2021 ke 2022. Yang kemudian yang kita lihat di dalam sistem CLPPD ini, kita diberikan yang namanya hak akses. Nah, bagi daerah berarti dia memiliki username dan password. Jadi masing-masing daerah berbeda. Artinya ketika daerah yang lain untuk melihat daerah yang lain, berarti dia tidak bisa copy paste. Nah, inilah yang keuntungannya kita lihat di dalam sistem yang dibangun. Nah, kemudian untuk melihat data-data yang sifatnya ekstrim, kita lebih mudah dengan menggunakan sistem ini, Pak. Yang berikut, kita melihat apakah sudah direview oleh tim review atau AV. Nah, kita mudah melihat dari setiap IKK outcome yang ada di dalam sistem. Kemudian, bagi data-data yang sifatnya belum terisi katakan 0, artinya secara otomatis dia belum yang diverifikasi. Jadi kesempatan tim review untuk memberikan masukan kepada OPD yang bersangkutan sebelum dilaksanakan pada akhir tanggal 31 Maret. Jadi itulah kelebihannya dengan menggunakan sistem. Kemudian di dalam sistem ini, Pak, kita tidak lagi melihat data-data itu adalah manipulasi. Nah, jadi manipulasi, iya, jadi ketika ada manipulasi bisa kita cek langsung, oh datanya ini. Nah, itulah yang kelebihan yang dibangun di dalam sistem ini. Kemudian kalau permasalahan yang kita hadapi di daerah, pertama ini Pak, kelemahan di daerah sahabat Okda yang menjadi perhatian setiap kawan-kawan tim penyusun. Iya, dari masing-masing perangkat daerah itu dilepas, diberikan peluang kepada operator alias non PNS tanpa ada kontrol. Sehingga datanya seharusnya data itu supaya valid, data yang bersumber dari perangkat daerah harus dibentuk dulu apa Pak? Sistem kerja. Nah, berarti ada yang kita sebut bidang teknis yang menangani dari setiap indikator kinerja kunci yang menjadi kewenangan di perangkat daerah. Data-data ini dikompilasi, dikumpulkan di sekretariat perangkat daerah. Kemudian dilakukan rapat internal di perangkat daerah untuk memastikan data itu valid dan sah, baik sumber datanya, baik data yang eviden pembilang, eviden penyebut, dan data dukung. Kemudian data ini setelah ditandatangani ditetapkan dalam keputusan kepala SKPD, dikompilasi di tim penyusun. Tim penyusun tinggal menginput, Pak. Itulah kemudahannya. Ya, jadi Pak Agus sudah menjelaskan kemudahan dan kemudian ada permasalahan. Permasalahan mendasar kalau saya tidak salah kutip itu mengenai data. Collecting data itu sangat penting ya. Apalagi mungkin penerjemahan definisi operasional juga menjadi permasalahannya. Tapi kesemuanya itu sahabat Okda, karena kita sudah menggunakan aplikasi, lebih kepada kualitas data. Ya Pak Agus ya, ini yang ingin disampaikan oleh Pak Agus. Mudah-mudahan ya melalui podcast ini teman-teman dari pemerintah kabupaten, provinsi dan kabupaten kota khususnya tim penyusun bisa menjadi perhatian bahwa kualitas data itu sangat menentukan. Nah, jadi setelah Pak Agus tadi itu laporan, setelah tadi Pak Agus menyampaikan permasalahan, kira-kira Pak Agus mungkin sahabat Okda ingin tahu apa sih yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk mengevaluasi. Nah, mungkin Pak Agus bisa menjelaskan secara singkat, Pak Agus. Iya.
terima kasih Pak Beni dan sahabat Oda. Pertama, dalam evaluasi itu ada tahapannya Pak. Mulai dari yang pertama 3 bulan, mulai dari bulan Januari sampai 31 Maret kita melakukan penyusunan LPPD baik provinsi dan kabupaten kota. Tahapan yang kedua adalah melakukan metodologi pemilihan metodologi dan pembobotan dari setiap IKK. Nah, sesuai berdasarkan Permendagri 18 tahun 2020. Nah, setelah itu masuk di berikut. Nah, masa evaluasi ini adalah 6 bulan. Tentu di sana yang pertama adalah yang tersebut tahap ketiga adalah pembentukan Timda. Pembentukan Timda di provinsi ya? Iya, di provinsi yang anggotanya kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa gubernur sebagai penanggung jawab, sekda sebagai koordinator, yang terdiri dari anggotanya ada inspektorat daerah provinsi, ada biro pemerintahan, biro organisasi, ada Badan Pengelola Keuangan Daerah, ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maupun yang kita sebut ada instansi vertikal seperti perwakilan BPS dan perwakilan BPKP. Nah, ini dilibatkan. Kemudian, mereka akan melakukan apa Pak? Nah, tugas mereka ada. Tugas mereka adalah melakukan evaluasi terhadap LPPD kabupaten kota di lingkungan provinsinya. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Supaya dapat memberikan analisis dan data lagi nih ya. Data lagi. Itu dia Bapak Ibu. Jadi penguatan terhadap data ya. Iya. Kemudian, di provinsi yang kita kenal adalah siapa yang melakukan evaluasi ini? Itulah tugasnya Timnas. Timnas. Samping Timnas ada Timnas akan melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi. Berarti tahun 2022 yang kita evaluasi terhadap LPPD tahun 2021. Bagaimana? Sekarang masih 34 provinsi. Kalau sekarang ada 38 provinsi, ada 4 provinsi, tetapi belum jadi daerah otonom baru, masih tetap 34 Pak. Tapi walaupun kabupaten kotanya masuk di provinsi yang baru itu, tetap mereka menyusun yang kita sebut LPPD dan dievaluasi. Nah, kemudian yang kelima adalah pemutahiran data. Baik LPPD provinsi maupun LPPD kabupaten kota, kita berikan waktu dan batasan waktunya adalah untuk melakukan pemutahiran. Dalam hal ini adalah seperti perbaikan-perbaikan terhadap data-data, baik eviden pembilang, eviden pendukung, eviden penyebut dan data dukung. Kemudian sumber datanya juga harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, perbaikan-perbaikan ini nanti dimasukkan di dalam CLPPD kembali. Aplikasi lagi. Iya, tapi apa Pak? Direview kembali. Ya, ini yang banyak ini yang lupa. Yang banyak daripada daerah itu lupa kemudian melakukan review. Itu banyak saya lihat di tahun 2021 yang kita laksanakan evaluasi di tahun 2022. Jadi sahabat Oda, ini mudah-mudahan bisa membangun chemistry bagi daerah supaya tidak lupa melakukan review kembali. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini inilah yang tahap yang ketujuh. Tapi ini berjenjang lagi. Nah, pertama kita lakukan apa? Persiapan. Nah, evaluasi yang kita laksanakan tahun 2020 terhadap LPPD tahun 2021, persiapan kita 2 kali. Yang pertama itu saya ingat tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus di Cisarua. Kemudian yang kedua adalah di bulan September. Nah, itu tanggal 8 sampai tanggal 10 tahun 2022. Nah, itulah hasil dari sini apa Pak? Kita melakukan menyisir semua yang sudah dievaluasi oleh
tindak terhadap LPPD kabupaten kota. Iya. Nah, untuk apa Pak? Kalau sudah kita sisir semua data-data itu lengkap, tentu ada kemudahannya. Ketika kita melakukan perhitungan dan menetapkan metodologi, nah ini adalah sangat mudah. Nah, itulah keuntungan yang kita lihat. Nah, tentu di sini, nah yang berikut, nah persiapan sudah selesai adalah yang kedua, memberikan informasi kepada daerah, nah supaya nanti kita dari Timnas akan melakukan uji petik. Nah, berdasarkan sampling secara random. Tapi tahun 2021, LPPD 2021 yang kita evaluasi 2022, lalu kita sampling ada 11 provinsi dan beberapa kabupaten kotanya. Nah, setelah itu hasil dari uji petik tadi, nah barulah kita lakukan apa Pak? Kemudian perhitungan. Nah, atas tadi sudah saya sampaikan, sudah ditetapkan metodologi, menggunakan metodologi, nah proporsional aktual, ya, dan juga distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi tergantung kepada kementerian atau lembaga yang menetapkan yang kita sebut ada perhitungannya, sehingga itu tidak bisa diganggu-gugat ya, usulan dari mereka. Tetapi di luar itu kita menggunakan proporsional aktual. Itulah setelah itu Pak. Nah, di samping itu juga ada satu lagi. Nah, daerah itu harus kita kategorikan berdasarkan fiskal capacity. Iya. Kalau tidak Pak, nggak mungkin Jakarta diadu dengan, saya ambil contoh dengan Papua ini. Papua. Jadi harus kita klasifikasikan di klaster ya. Jadi ada fiskal capacity, kita kenal ada 3. Fiskal capacity tinggi, fiskal capacity sedang, dan fiskal capacity rendah. Tentu ini hasilnya ini baru kita lihat setelah cukup dengan menggunakan CLPPD. Kita tidak perlu lagi manual, tidak ada lagi yang kita sebut template. Iya, langsung paperless. Iya. Jadi setelah itu kita lihat keluar hasilnya. Nah, setelah hasilnya keluar, kita bawa ke sidang pleno. Sidang pleno Timnas. Iya, Timnas itu bisa disebutkan Pak Agus, mungkin masih ada teman-teman Orda, sahabat Orda yang belum tahu. Ya, sahabat Orda yang kami cintai, yang Timnas ini terdiri dari anggotanya. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, ada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ada BPS, dan ada BPKP, dan beserta dari Kemendagri yang terdiri dari beberapa komponen yang mengampuni beberapa urusan. Dan di samping itu juga ada tim independen yang sudah ikut serta bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, yaitu tim dari kemitraan. Nah, itulah yang kita sebut Timnas. Sidang pleno pertama yang dilaksanakan adalah tanggal 27 Desember 2022. Nah, yang dipimpin Pak Sekjen dengan hadir semua dari Timnas. Eselon 1 ya? Iya, eselon 1. Nah, Pak Sekjen memaparkan. Nah, ketika ada paparan, ada yang namanya tanggapan dari beberapa kementerian lembaga. Nah, sehingga masukan-masukan ini diperbaiki pada sidang pleno yang kedua yang dilaksanakan 26 Januari tahun 2023. Dan hasilnya setelah diputuskan sudah menjadi satu ya bahan untuk keputusan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini menarik Pak Agus. Ya, kita sudah hampir pada penghujung daripada podcast kita Pak Agus. Tadi sudah panjang jalan yang dilalui, mungkin sahabat Orda ini saya menunggu-nunggu sekarang sudah 2 tahun ini, tidak ada pengumuman. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Gus, tadi yang evaluasi yang dilakukan di tahun 2022 terhadap LPPD tahun 2021, kira-kira Pak Gus, nah
untuk tahun ini diumumkan atau tidak nih Pak Gus? Dan kalau diumumkan, kapan pengumumannya? Silakan Pak Gus. Siap Pak Beni. Sahabat Oda, ini yang ditunggu-tunggu. Iya. Draft keputusan Menteri Dalam Negeri sudah disampaikan, sekarang berada di Bapak Menteri Dalam Negeri. Semoga dalam waktu dekat ini, sebelum Hari Otonomi Daerah, draft itu sudah ditandatangani oleh beliau. Iya. Itu yang kita tunggu-tunggu Pak. Jadi artinya sudah pasti, karena tadi sidang pleno kita lalui 2 tahap. Setelah tahap ini beliau sudah menerima, sehingga dibuatkanlah keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu Pak, penandatanganan beliau. Sehingga cepat nanti bisa kita sebarkan ke daerah. Baik, sahabat Oda, kita tunggu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak SK Menteri ditandatangani, kan ketahuan rapor daripada masing-masing kepala daerah, gubernur maupun bupati wali kota. Mudah-mudahan bocorannya sahabat Oda di hari ulang tahun otonomi daerah yang ke-27 yang dipusatkan di Makassar, mudah-mudahan bisa diumumkan. Kita doakan perjuangan Pak Agus dan kawan-kawan ini membuahkan hasil. Tapi ini di akhir pertemuan kita Pak Agus, ya. Sekarang ini tanggal sudah bulan Maret, ujung-ujung bulan Maret. Nah, bisa nggak kita mendapatkan informasi, ya? Karena Pak Agus sudah punya aplikasi kan, bisa dilihat. Kira-kira masih ada nggak daerah yang belum menyampaikan atau bahkan menyampaikan tetapi masih minim datanya, supaya ini menjadi catatan bagi sahabat-sahabat Oda ini di daerah ini. Bagian terakhir, silakan Pak Gus, ada nggak yang mau disampaikan? Terima kasih sahabat Oda. Perlu kami sampaikan hasil monitoring terhadap kemajuan penyampaian. Nah, ini LPPD tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Pertama, kami sampaikan bahwa untuk entry data, nah, baik data makro maupun data yang kita sebut IKK outcome untuk provinsi, makro semua sudah terisi. Alhamdulillah. Iya. Yang untuk outcome-nya tinggal 1 provinsi belum Pak. Iya. Yang kabupaten, dari jumlah kabupaten adalah 415. Yang untuk IKK makronya masih ada tertinggal 48 kabupaten belum. Iya. Iya. Kemudian waktunya sekarang adalah tanggal 20. Jadi ini mungkin di akhir ini Pak Agus. 29. Waktunya cuma 2 hari lagi Pak. Nah sahabat Oda, mohon dukungan untuk mendorong dan memotivasi daerahnya sendiri agar yang tadi kami sampaikan, baik provinsi hanya tinggal 1 provinsi, kabupaten ada 48 dan kota masih ada dari 93 masih tersisa 7. Tentu inilah tugas kita bersama-sama. Harapan kita sebelum jam 00 masuk ke tanggal 1 April ini sudah terinput semua dan sudah direview oleh tim AFIP. Harapan kita Bapak Ibu sekalian maupun sahabat Oda, kita dukung karena ini adalah kinerja kepala daerah. Beban kita dari masing-masing perangkat daerah, beban kita dari biro atau bagian tata pemerintahan di kabupaten kota. Mari kita saling bahu-membahu bahwa LPPD ini sudah terinput dan sudah direview oleh AFIP. Jadi artinya LPPD 2022 ini dapat kita evaluasi untuk di tahun 2023. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Nah, FIFA salam ke sahabat Oda dan daerah seluruhnya. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Pak Gus. Jadi sahabat Oda di mana saja berada, sudah cukup panjang lebar kita bicara mengenai LPPD, mulai urgensinya, tahapan sampai kepada akhir evaluasi. Juga tadi sudah disampaikan Pak Agus, masih ada beberapa daerah. Tinggal sedikit lagi waktu bagi kita semua, terutama bagi sahabat Oda, tim penyusun di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk menyampaikan. Masih ada waktu. Jadi mudah-mudahan pada saatnya nanti 31 Maret tahun 2023 ini seluruh
LPPD, laporan penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota itu bisa disampaikan tepat waktu, sehingga evaluasi yang dilakukan oleh Pak Agus dan tim itu bisa optimal. Dan jangan lupa sahabat Oda yang berbahagia untuk kemudian mencermati kembali kepada kualitas data, karena data sangat menentukan. Data yang kualitasnya rendah tentu evaluasinya juga akan rendah. Ya, terima kasih sahabat Oda. Saya mohon maaf Pak Agus sekiranya ada yang salah dalam kata-kata. Mudah-mudahan kita ketemu kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.